Pemerintah menyatakan telah melakukan sejumlah capaian mulai dari ketahanan pangan, ekonomi, dan kesehatan. Hal ini juga bisa menjadi persiapan bagi Indonesia dalam menghadapi ancaman krisis global yang akan terjadi tahun 2023. Pemerintah, dalam hal ini Presiden Joko Widodo, dalam beberapa pidatonya menyatakan pada tahun 2023 dunia dihantui oleh ancaman krisis global, sehingga Indonesia diminta untuk bersiap menghadapi ancaman tersebut. Kepala Staf Kepresidenan Muldoko mengatakan Indonesia memiliki kebijakan dinamis dan langkah-langkah jitu untuk menghadang ancaman krisis di tengah gejolak ekonomi dunia. Salah satunya, swasembada pangan diperkuat melalui kampanye menanam tanaman pangan. Selain itu, Muldoko menambahkan pemerintah telah membangun infrastruktur penunjang sektor pangan berupa bendungan, jaringan irigasi, dan embung pangan. Ini kenapa kita dalam 3 tahun terakhir ini relatif surplus dalam swasembada pangan. Karena pemerintah telah menyiapkan segalanya, mengantisipasi atas situasi yang terjadi. Begitu situasi terjadi dan tidak menguntungkan, kita sudah siap pada posisi itu. Terkait energi, Muldoko menyebut program biodiesel 30 membuat Indonesia terhindar dari krisis. Kebijakan ini adalah upaya dalam menekan impor minyak, menyeimbangkan harga komoditas sawit dalam negeri, dan memperbaiki defisit neraca perdagangan. Pemerintah juga mengembangkan energi baru terbarukan yang berasal dari panas bumi, sumber daya air, dan panas matahari. Muldoko juga menegaskan, pemerintah pusat dalam mengantisipasi krisis keuangan global, khususnya inflasi, juga berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam pemberian subsidi distribusi barang agar tidak terjadi kelangkaan. Dari sektor ekonomi, Staf Khusus Menteri Keuangan Justinus Prastowo mengatakan, anggaran pendapatan dan belanja negara 2023 sudah disiapkan untuk membangkitkan optimisme dan kewaspadaan untuk menghadapi resesi global. Nah, kita sudah mengantisipasi dengan prediksi yang baik ini diharapkan kita bisa terus menjaga momentum pemulihan ekonomi. Selanjutnya, Menteri Kesehatan Budi Gunawan Sadikin menyampaikan subvarian baru COVID-19 Omicron XBB yang merebak di Singapura sudah masuk ke Indonesia dan harus menjadi kewaspadaan. Namun Budi meminta masyarakat tidak perlu khawatir berlebih karena penanganan kasus COVID-19 di Indonesia relatif baik. Terbukti dengan angka kasus harian COVID-19 di Indonesia saat ini terbilang rendah dan upaya vaksinasi yang terus ditingkatkan. Singapura yang tadinya cuma ratusan, kasusnya sekarang naik menjadi 6.000 kasus per hari. Lebih tinggi dari Indonesia yang cuma 2.000 kasus per hari. Padahal penduduk Singapura tuh 5 juta, penduduk kita 270 juta. Bayangkan, Singapura kasusnya sekarang naik lagi ke 6.000 per hari karena ada varian baru yang namanya XBB. Ya. Varian ini juga sudah masuk ke Indonesia, kita amati terus. Meski catatan kasus harian relatif landai, Budi menyebut Kemenkes akan tetap memantau setiap varian baru yang masuk sembari menggenjot angka vaksinasi yang kini menyentuh angka 440 juta dosis. Dengan sejumlah capaian-capaian pemerintah tersebut, diharapkan Indonesia dapat bertahan dari ancaman krisis dunia yang diprediksi akan terjadi di tahun depan. Tim Liputan.